Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada Ibu Diah selaku dosen pengampu mata kuliah pemodelan dan simulasi dan rekan-rekan mahasiswa. Kami dari kelompok 2 akan mencoba mepresentasikan tugas besar kami mengenai analisis kinerja sistem OFDM pada estimasi kanal LS untuk pengolahan citra menggunakan MATLAB. Untuk kelompok kami terdiri dari Mas Alif Hasanuddin Robani, Mbak Irlani Lusiari, Mas Syahrul Hidayat Triwibowo, dan saya sendiri, Hanif Trisetia. Selanjutnya akan diteruskan oleh Mas Syahrul, silakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang beberapa tugas besar yang kami buat. Untuk yang pertama adalah latar belakang dari tugas besar ini. Latar belakang yang pertama adalah transmisi data kecepatan tinggi menjadi sorotan masyarakat saat ini. Karena kebutuhannya sangat tinggi akan teknologi juga perlu sebuah transmisi data kecepatan yang tinggi. Kemudian untuk long term evolution atau LTE masih menjadi teknologi existing yang memanfaatkan sistem OFDM sebagai solusi penghematan bandwidth. Kemudian untuk latar belakang yang ketiga adalah untuk mempertahankan kualitas data dari distorsi, maka dibutuhkan teknik estimasi kanal. Sebelumnya, untuk tujuan penulisan, tujuan yang pertama adalah mengetahui simulasi OFDM menggunakan metode modulasi BPSK, QPSK, 8 PSK, 16 QAM, 32 QAM, dan 60 QAM menggunakan software MATLAB. Kemudian tujuan yang kedua mengetahui perbandingan dari hasil keluaran simulasi OFDM menggunakan estimasi kanal LS dan tanpa estimasi kanal LS. Yang ketiga, mengetahui pengaruh parameter modulasi, SNM, dan estimasi kanal terhadap simulasi. Kemudian untuk yang keempat, mengetahui kinerja modulasi digital pada pengolahan citra sistem OFDM. Kemudian untuk materi tentang modulasi digital. Modulasi digital ada beberapa macam. Yang pertama adalah ASK, Amplitude Shift Keying. ASK ini adalah sebuah modulasi di mana logika 1 diwakili dengan adanya sinyal dan logika 0 diwakili dengan adanya kondisi tanpa sinyal. Kemudian untuk FSK atau Frequency Shift Keying, modulasi yang memungkinkan gelombang modulasi menggeser frekuensi output gelombang pembawa. Lalu Passive Keying. Passive Keying ini adalah sebuah modulasi digital yang mempunyai frekuensi dan amplitudo yang sama, tetapi memiliki sudut fasa yang berbeda. Kemudian untuk BPSK atau Binary Passive Keying merupakan sebuah teknik modulasi sinyal dengan konversi sinyal digital 0 atau 1 menjadi suatu simbol berupa sinyal kontinu yang mempunyai dua fasa yang berbeda. Lalu untuk QPSK atau Quadrature Passive Keying, QPSK ini merupakan sebuah modulasi di mana sinyal pembawa sinusoidal diubah fasenya dengan menjaga tetap konstan amplitudo dan frekuensinya. Kemudian untuk 8 Passive Keying, 8 PSK, modulasi 8 PSK ini memiliki fasa yang berbeda-beda 45 derajat. Kemudian untuk QAM atau Quadrature Amplitude Modulation, modulasi ini adalah modulasi kombinasi antara amplitude shift keying ASK dan passive keying PSK, di mana QAM adalah teknik modulasi yang menggabungkan amplitudo dan fasa, sehingga gelombang yang menyusun konstelasinya memiliki fasa dan amplitudo yang bervariasi. Kemudian untuk AWGN, Additive White Gaussian Noise.
pada sistem modulasi memerlukan adanya sebuah media transmisi. Nah, di tugas besar ini menggunakan EWGN. Pada kanal EWGN ini terdapat sebuah noise yang disebut sebagai Gaussian noise. Kemudian untuk OFDM. OFDM adalah singkatan dari Orthogonal Frequency Division Multiplexing. OFDM ini adalah sebuah teknik transmisi yang menggunakan beberapa frekuensi multicarrier yang saling tegak lurus. Kemudian untuk prinsip sistem OFDM adalah mengubah bit pengiriman informasi yang berbentuk serial menjadi beberapa bentuk aliran paralel dengan kecepatan bit lebih rendah. OFDM ini menggunakan spektrum yang saling overlap antara subcarrier satu dengan selainnya, tanpa terjadinya interferensi pada sinyal yang diterima. Sistem OFDM dapat diterapkan untuk meningkatkan efisiensi bandwidth. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Irlani. Ya. Untuk selanjutnya, materi tentang cyclic prefix, di mana dalam sistem OFDM, cyclic prefix memegang peranan penting untuk mempertahankan ortogonalitas subcarrier OFDM pada situasi kanal yang selektif frekuensi. Cyclic prefix ini merupakan deretan bit yang dibentuk dengan menyalin ulang bagian akhir bit-bit suatu simbol OFDM, kemudian menempatkan bit-bit tersebut di awal simbol. Cyclic prefix adalah mekanisme penambahan simbol dengan cara mengambil beberapa simbol di akhir frame IFFT untuk dimasukkan pada awal frame. Next. Yang selanjutnya, estimasi kanal, di mana estimasi kanal diperlukan untuk mengetahui karakteristik dari sebuah kanal berdasarkan urutan data yang dikirimkan oleh transmitter. Estimasi kanal dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu Pilot Assist Channel Estimation, Blind Channel Estimation, dan Decision Direct Channel Estimation. Untuk selanjutnya, bit error rate atau BER, yang merupakan suatu rumusan kesalahan laju bit atau bit yang error yang terjadi selama pentransmisian data antara terminal pengirim dan terminal penerima. Untuk mengetahui nilai BER sendiri dapat dicari dengan membagi jumlah bit error dengan total bit yang dikirimkan. Next. Untuk selanjutnya, sinyal to noise ratio atau SNR. SNR merupakan perbandingan daya suatu sinyal terhadap daya noise yang muncul pada titik tertentu dalam transmisi. Untuk mencari SNR dapat diketahui dengan 10 log PS per PN, di mana PS merupakan power sinyal dan PN merupakan power noise. Next. Untuk selanjutnya, simulasi OFDM, estimasi kanal LS untuk pengolahan citra pada MATLAB, di mana parameter input berupa nilai FFT, ukuran cyclic prefix, nilai SNR, dan metode estimasi kanal yang digunakan. Untuk modulasi yang digunakan dalam tugas besar ini yaitu BPSK, QPSK, 8 PSK, 16 QAM, 32 QAM, dan 64 QAM. Next, untuk simulasinya sendiri dapat dijelaskan oleh Mas Alif. Ya, untuk selanjutnya yaitu simulasi OFDM pada MATLAB. Untuk simulasinya kita langsung saja ke software MATLAB. Nah, ya ini merupakan codingnya. Di sini kita menggunakan beberapa variabel, yaitu yang pertama mod method, yaitu metode modulasi. Kita dapat menggantinya menjadi BPSK, QPSK, 8 PSK, 16 km sampai dengan 64 km. Selanjutnya ada variabel FFT, kemudian ukuran cyclic prefix, kemudian SNR dalam satuan dB, dan metode estimasi kanalnya. Di sini kita dapat menggunakan LS maupun tanpa menggunakan LS. Kita langsung saja mulai percobaan pertama, yaitu menggunakan modulasi BPSK dengan SNR 20 desibel dan menggunakan estimasi kanal LS. Kita tunggu.
Di sini dihasilkan figur berupa diagram konstelasi dari pengirim, kemudian diagram konstelasi dari penerima, dan juga ada gambar asli dan gambar yang dibolehkan. Nah, di sini dapat diketahui modulasi yang digunakan yaitu BPSK dengan SNR 20 desibel sesuai dengan program tadi menggunakan estimasi kanal LS. Nah, kita dapatkan untuk R-nya adalah 0,036. Untuk diagram konstelasinya kita dapatkan seperti ini, dan untuk gambar aslinya dan gambar yang dibolehkan mendekati gambar aslinya. Untuk yang kedua, kita lakukan simulasi tanpa menggunakan estimasi kanal LS. Kita ganti dengan 0. Ya, untuk figur yang kita dapat dengan metode modulasi yang sama dengan sebelumnya, untuk diagram konstelasinya sangat tidak beraturan, ya, sangat berbeda dengan diagram konstelasi aslinya. Begitu juga dengan gambar yang dibolehkan sangat berbeda jauh dengan gambar aslinya. Dan untuk R yang didapatkan yaitu 0,49 atau hampir setengah. Kemudian kembali ke slide. Ini sudah kita simulasikan tadi. Dan untuk tabel bit error rate-nya kita dapatkan dari BPSK sampai 64 km seperti ini. Nah, kesimpulan yang kita dapatkan yaitu OFDM atau Orthogonal Frequency Division Multiplexing adalah sebuah teknik transmisi yang menggunakan beberapa buah frekuensi atau multi-carrier yang saling tegak lurus atau ortogonal dengan prinsip merubah bit pengiriman informasi yang tadinya berbentuk serial jadi beberapa bentuk aliran paralel dengan kecepatan bit lebih rendah. Yang kedua, semakin kecil nilai BER, maka akan semakin baik sistem OFDM-nya. Yang ketiga, estimasi kanal LS sangat berpengaruh pada hasil gambar dan BER karena semakin besar nilai SNR, maka akan semakin kecil nilai bit error rate-nya. Yang keempat, berdasarkan hasil uji coba yang telah dilakukan, modulasi BPSK merupakan yang paling baik dalam membuat sistem OFDM, karena dapat menghasilkan nilai BER yang rendah dan keluaran gambar yang lebih baik mendekati gambar aslinya. Ini daftar pustaka yang kita gunakan. Selanjutnya penutup oleh Mas Adi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, silakan diajukan. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.